Jadi artinya dialah yang sebenarnya pantas dikenakan pasal 32 atau 35 Bang Karni. Kenapa? Biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dia menuliskan begitu. Gambar ijazah tadi yang ditayangkan oleh Dian Sandi, itu adalah gambar yang sudah direkayasa. Ini sebelah kanan ini bukan gambarnya jelek. Nah itu ada di layar. Ini menunjukkan hasil ELA atau error level analysis, ini menunjukkan bahwa ini sudah terlalu banyak direkayasa sehingga tidak muncul lagi gambar aslinya. Yang paling menarik Bang Karni, ini sekaligus bantahan saya yang sangat keras dan insya Allah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemudian banyak orang yang mempertanyakan ijazah ini Bang Karni, ini kemudian yang warnanya biru ya, nah ini ada tuduhan atau ada dugaan pas fotonya itu ternyata, nah seperti di monitor ini, pas fotonya itu terletak di atas cap. Jadi ini palsu karena cap dulu sudah ada. Dan ada materainya, kemudian ditempel pas foto, direkayasa untuk bisa di atas cap. Ini benar-benar bukti yang tidak terbantahkan. Ini namanya hasil luminance gradients. Ini program canggih. Ada yang beda di ELC malam ini. Roy Suryo yang biasanya vokal, tiba-tiba tampak lebih banyak diam dan cuma bisa nyengir kuda. Apakah ini tanda nyali mulai ciut karena bayang-bayang penjara? Setelah poin-poin soal font, watermark, emboss, dan materai rontok, sekarang senjatanya ganti ke aplikasi ELA dan luminance gradient. Sepertinya ini strategi alibi baru, seolah-olah yang bilang palsu itu teknologinya, bukan dia. Tapi Bung, teknologi itu cuma alat. Penanggung jawabnya tetap siapa yang menyimpulkan dan menyebarkannya. Anehnya dia malah menyeret nama Dian Sandi, padahal beda jauh. Dian mengunggah karena yakin itu asli, didukung pernyataan UGM, KPU hingga pengadilan. Sementara menuduh palsu, pakai bukti fotokopi, itu namanya cari penyakit. Gugatan sudah dicabut, UGM sudah klarifikasi. Jadi ini murni analisis teknologi atau sekedar taktik buat berkelit dari jeratan hukum. Gimana menurut kalian? Ya sekarang begini, ini kan kasus yang sangat sederhana sebenarnya. Kasus ketika dituding oleh Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Rismon bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itu lalu dilaporkan oleh Pak Jokowi karena merasa bahwa itu tidak benar, itu fitnah. Ijazah Pak Jokowi asli. Dan itu yang akhirnya dilaporkan secara hukum. Anda mungkin nggak paham bidang ini. Bagaimana nggak sepele? Kalian mengklaim bahwa melakukan penelitian secara ilmiah, tapi alat ujinya aja, alat uji bukan milik Pak Jokowi. Bukan ijazah yang memang dipegang Pak Jokowi, tapi dari medsos. Dari mana? Akal sehat mana yang bisa meyakini bahwa itu ilmiah, Bang? Dari mana, Bang? Oke, coba Bang Rismon dilanjutkan, Bang Rismon. Bagaimana Abang bilang ini nggak sepele gitu loh. Kalau alat uji Abang itu ijazahnya Pak Jokowi ya diizinkan untuk diteliti dan akhirnya hasilnya itu memang dicurigai itu palsu, itu boleh Abang bicara palsu. Dijawab dulu Bang Rismon, silakan. Ini fotokopian yang Abang jadi alat uji. Silakan Bang Rismon, dijawab. Anda kan nggak paham bidang digital image processing. Yang kami ajukan adalah ahli di bidang itu. Apakah di dalam video-video YouTube saya maupun di yang tertulis, mau ahli apapun Bang, alat ujinya harus benar gitu loh. Itu Bang Rismon tidak ilmiah dan mana yang salah, dan ahli-ahli kami akan membantah itu. Oleh karena itu ini sepihak dituduhkan kepada kami melakukan manipulasi digital karena hanya mendengar pihak yang menyatakan kami memanipulasi, sementara pihak yang mengatakan kami melakukan dengan metode ilmiah yang sangat baku dalam digital image processing itu tidak didengarkan secara verbal untuk kami melakukan hal yang sama. Nggak usah Bang, nggak usah Bang, di pengadilan aja, nggak usah tergoda Bang. Di pengadilan. Iyalah, nggak usah lah. Kita pengen juga ngeliat Abang ditahan sama Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Memang ada godaan untuk Bung Rismon damai. Abang jauh lebih nggak ilmiah, Abang tuh tong kosong nyaring bunyinya. Terlalu berisik tapi nggak ada isi Bang. Saya tentang ilmiah gitu. Ilmiah apa? Alat uji Abang fotokopian kok ilmiah? Dari mana akal sehatnya? Alat ujinya bukan ijazah Pak Jokowi, Abang klaim itu palsu.
Dari mana ilmiahnya, Bang? Sejak tahun 2002 Dari mana? Dari sudah uploadan menulis Abang jurnal ambil di gitu GE. loh. Anda Tapi belum Abang sudah pernah. berani melakukan Gitu loh. statement Tapi Anda ke publik berani bahwa itu menilai orang. palsu ilmiah dari mana? Oke. Rasionalitas kita keganggu Oke, dengan Abang oke. mengklaim penelitian Tadi sudah ilmiah. diberikan Dari kesempatan. mana itu? Oke, kalau dari Bung Kecuali Semar ijazah Pak bilangnya- Jokowi jadi Oke, dasar Abang Bung teliti. Semar bilang ini nggak Fotokopian ilmiah, tapi Abang kalau dari Bung teliti. Rismon ini menganggap Bagaimana harus dibuktikan. Wujud nyali atau perubahan sikap yang terjadi pada Roy Suryo di acara ILC bisa kita lihat dari beberapa perspektif objektif. 1. Strategi blame the tool, menyalahkan alat. Penggunaan aplikasi seperti ELA, Error Level Analysis, dan Luminance Gradient seringkali digunakan sebagai tameng teknis. Benar seperti yang pakar katakan, teknologi hanyalah alat bantu dalam dunia forensik digital. 1. Alat tidak menyimpulkan, manusia yang menginterpretasikan hasil alat tersebut. 2. Tanggung jawab hukum. Jika seseorang menyebarkan interpretasi yang salah atau menyesatkan, hoax, tanggung jawab pidana tetap melekat pada penyebarnya, bukan pada perangkat lunaknya. Kedua, perbedaan fundamental Dian Sandi vs Roy Suryo. Poin mengenai Dian Sandi sangat krusial. Dalam hukum ada perbedaan besar antara niat, mens rea, dan tindakan, actus reus. Dian Sandi mengunggah dengan keyakinan bahwa dokumen tersebut asli, sejalan dengan pernyataan resmi UGM, KPU, dan putusan hukum. Tak ada unsur niat jahat untuk membohongi publik. Dan pihak yang menuduh palsu, seperti Roy Suryo, memiliki beban pembuktian yang sangat berat. Ketika instansi resmi UGM dan proses hukum sudah memvalidasi keasliannya, maka narasi palsu tanpa bukti otentik yang baru bisa dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong yang memicu keonaran. Status hukum yang ingkrah. Secara hukum, argumen ijazah palsu ini memang sudah kehilangan pijakan kuat karena 1. Gugatan dicabut. Seperti yang kita ketahui, pencabutan gugatan oleh Bambang Tri memperlemah legitimasi tuduhan tersebut di mata hukum. Validasi institusi. UGM sebagai institusi penerbit sudah memberikan pernyataan resmi. Dalam hukum administrasi, pernyataan instansi berwenang adalah kebenaran yang diakui, kecuali bila dibatalkan oleh pengadilan. Kesimpulan kecilnya, perubahan sikap diam atau hanya tertawa bisa jadi merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak menambah daftar pernyataan yang bisa dijadikan alat bukti baru oleh pihak kepolisian. Namun, di era digital, jejak rekam pernyataan sebelumnya tetap akan menjadi catatan hukum.